Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning. How are you this morning? I'm good. I'm good. Thank you. How about you? Yeah. I'm good too, thank you. Okay, today, before we start to our lesson, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ketua kelasnya, tolong Alex. Okay, Miss. Yeah. Attention, please. Before we study, I hope that all the audience can pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finish. Thank you, Alex. Sudah, Ma? Oke. Yes. Tadi saya sudah berikan link untuk absen di Google Meet yang lupa diisi. Nanti end of the lesson, I will check your absent one by one, okay? Okay. I want you to pay attention. Saya mau kalian perhatikan screen yang akan saya share kepada kalian. Kelihatan? Ya, ma'am. Oke, sebelum kita ke gambar yang cantik ini, I have a question for you. What was we learned last week? Kita belajar apa sih minggu lalu ya? Descriptive text. Oh iya, descriptive text ya. Ada yang bisa bantu saya? Anybody wants to help me? Apa sih descriptive text? Untuk mendeskripsikan, ma'am. Ya, mendeskripsikan itu apa sih? Deskripsi itu gimana sih? Describe someone. Iya, menggambarkan ya, describe, menggambarkan seseorang. Oke, biasanya kalau language features-nya apa biasanya kalau descriptive text? Biasanya dia pakai tenses apa? Simple present. Present. Terus ada yang tahu general structure-nya apa? Identifikasi. Right, ma'am? Oke. Lenny, thank you. Identification. Kemudian selain identifikasi, apa lagi? Description. Okay, good. Description. Very good. Thank you. Okay, now our lesson today. Look at the title. Ya, coba dilihat judulnya itu ada narrative text. Pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu gambar ini? Alex? Salju. Iya, Snow White. Salju, Snow White. Thank you, Alex. Okay, then look at the picture. Do you know who are they? It's easy. Aladdin, ma'am. Aladdin. Yes, Jasmine. good. Aladdin. Jasmine. Okay, look at next picture. Who is she? Oh, ini Cinderella, ma'am. Cinderella. Iya, ini Cinderella. Jadi setelah lihat gambar-gambar yang cantik-cantik tadi, what is in your mind? Apa yang ada di pikiran kalian? Dongeng. Story. Story maybe. Story. Very good. Then selain story, selain cerita, ceritanya gimana tuh kira-kira? Imajinatif. Imagine. Menarik. Very good. Thank you, Lenny. Any other answer? Ada jawaban lain? Ceritanya Sangat menarik. menarik. Okay, very good. Thank you, Alex. Oke, jadi dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, hari ini kita akan membahas tentang fairy tales, ya, dongeng. Cerita-cerita tadi adalah dongeng. Nah, dongeng itu termasuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu naratif teks. Jadi, dongeng adalah salah satu bentuk atau contoh dari naratif teks. Oke, sekarang kita lihat next slide. Naratif teks, perhatikan semuanya, pay attention please. Saya bacakan, narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find a solution to solve the problems. Saya jelaskan sedikit biar nggak bingung ya. Naratif teks itu bisa dibilang cerita yang ada masalahnya di dalam cerita itu. Kemudian di dalam masalah itu dia mencoba juga, dia juga ada
resolutionnya, ada pemecahan masalahnya. Jadi cerita itu bukan hanya ada masalah, tapi dia juga ada pemecahan masalahnya. Itu narrative text. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Any questions so far? Ini fakta atau imajinatif, ma'am? Oh iya, naratif teks itu biasanya dia cuman imajinatif ya, itu karangan hayalan. Jadi dia nggak ada yang bersifat fakta, karena dia biasanya tidak ada, kalau fakta itu pasti ada bukti-bukti ya biasanya. Nah kalau naratif teks itu biasanya dia hanya dari mulut ke mulut, atau karangan yang hanya imajinatif, hayalan saja. Itu naratif teks. Oke, thank you. Oke, next slide. Nah, di sini tadi ada yang saya bilang tadi ya, dongeng adalah salah satu bentuk naratif teks. Di sini ada there are many types of narrative. Kayak di sini ada penjelasan tentang macam-macam dari jenis contoh teks naratif ya. Di sini ada fairy tales, ada mysteries, science fiction, romances, horror stories, adventure stories, fables, myths and legends, historical narratives, and ballads. Nah, untuk hari ini, yang pertama akan kita bahas tadi yang saya bilang dongeng. Itu ya dalam bahasa Inggrisnya disebut fairy tales. Oke. Di sini ada generic structure. Ya. Jadi narrative text ada generic structure-nya. Oke. Ya, jadi ada 5 struktur umum dari naratif teks ya. Di situ ada orientation, evaluation, complications, resolution, dan reorientation. Biasanya ada beberapa sumber yang hanya menuliskan 3 generic structure dari naratif teks ya. Biasanya hanya ada orientation, complications, dan reorientation saja. Dan itu benar. Untuk lebih detailnya ada 5 ini sebenarnya. Yang jelas poinnya itu harus tercakupi 3 poin, orientation, complications, dan resolutions. Sekarang orientation, pengenalan cerita dan tokoh. Jadi sebelum masuk ke cerita inti, biasanya naratif teks itu pasti pengenalan cerita dan tokoh dulu. Ciri khasnya biasanya dia pakai once upon a time gitu ya, orientationnya zaman dahulu kala hiduplah seorang putri dan bla 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 bla, atau zaman dahulu kala hiduplah seorang kakek. Itu biasanya masuk ke dalam orientation. Kemudian ada lagi namanya evaluation. Apa evaluation itu? Bisa bantu? Sifat personal. Iya, sifat atau personal appearance dari tokoh. Ya, bisa di evaluation itu udah kelihatan tokohnya siapa yang antagonis, siapa yang baik gitu. Kemudian yang ketiga ada complications. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, naratif teks itu dia cerita yang ada masalah-masalahnya. Ya, biasanya masalahnya tidak hanya satu, biasanya bisa 2, bisa 3. Contohnya nih, seperti misalnya kita cerita tentang Cinderella. Permasalahan pertama dia emaknya meninggal, ya kan? Terus permasalahan kedua kemarin ayahnya juga meninggal. Permasalahan ketiga, apalagi masalah Cinderella itu? Oh, dia dapat ibu tiri yang jahat. Masalah keempat, oh saudari tirinya juga jahat, gitu ya. Permasalahan kelima, rumahnya direbut sama ibu tirinya. Jadi banyak sekali masalahnya. Itu ciri khas dari narrative text. Ya, ada complications-nya. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut resolution. Nah, jadi setiap masalah itu biasanya ada solusinya dia. Jadi misalnya gini, kayak pertama masalahnya Cinderella tidak bisa pergi ke pesta karena bajunya disobekin sama saudarinya. Nah, pemecahan masalahnya apa di situ? Oh, ada ibu peri yang bantuin. Oh iya. Iya. Nah, itu pemecahan masalahnya. Kemudian Cinderella ketemu pangeran. Terus sepatunya copot, lepas. Hilang satu. Terus pemecahan masalahnya gimana? Oh, si pangeran cari Cinderella sampai kakinya ketemu sama sepatunya. Nah, itu pemecahan masalah. Biasa disebut pemecahan masalah. Oke, ada yang mau ditanyain sampai resolution dulu? Ada yang mau ditanyakan? Any questions so far? No, So far so good. Kita lanjut ke reorientation. Apa itu reorientation-nya?
Ending of the story, Nah, ma'am. itu baru end of the story. Jadi akhir dari seluruh cerita, end of story. Biasanya dia happily ever after. Biasanya seperti itu. Kalau dongeng, ciri khasnya bisa dia happy ending. Ya, lihat deh. Snow White, kemudian Cinderella, Beauty and the Beast. Nah, itu bisa story-nya pasti happy ending, ya. Jadi end of story, akhirnya Cinderella hidup bahagia dengan pangeran, gitu. Nah, itu end of the story. Oke? Untuk gender structure, ada yang kurang jelas? No, ma'am. Oke, sekarang ada social function. Oke, apa itu social function? Fungsi sosial. Ya, fungsi sosial itu bahasa lainnya yang bisa dipahami apa? Tujuan, ma'am. Good, very good. Ya, jadi tujuan dari teks naratif itu apa? Nah, di sana ada yang bisa bacain? To entertain the readers, ma'am. Good, very good, Desi. Amazing, thank you. Oke, di situ ada to entertain or to amuse the readers. Ya, jadi tujuannya naratif teks itu biar para pembacanya merasa terhibur. Ya, karena sifatnya yang imajinatif. Jadi kalau orang membaca teks naratif diharapkan atau harapannya mereka merasa terhibur gitu. Ya, kemudian ada language features, unsur kebahasaan ya, bahasa biasanya unsur kebahasaan apa yang dipakai gitu ya. Oke, bisa dilihat di situ unsur kebahasaan yang biasa dipakai. Yang pertama itu focus on specific participants. Ya, use of action verbs, kemudian use of past tense. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Oke, bisa dibaca di situ. Specific participant. Ya, Bu. Ya, ma'am. Iya, oke. Di situ ada penjelasannya. Ada karakternya. Iya, jadi specific participant itu sama dengan karakter utama dalam cerita. Ya, siapa di situ? Misalnya cerita tentang Cinderella, berarti specific participannya adalah si Cinderella. Kemudian tadi ada yang disebut the action verbs. Apa itu action verbs? Kerja Aksi. kerja yang tindakan. Ya, good. Jadi action verbs itu tell us what the subject of our clause sentence is doing physically or mentally. To find an action verb, find the word in the sentence that is something someone or something can do. Ya, jadi verb yang dikenai pekerjaan ya, bisa melakukan sesuatu. Oke, lah simple past tense. Nah, ini yang biasa kita pakai nih. Simple past tense apa itu? Simple past tense? Ceritakan masa lalu, ma'am. Iya, masa lalu atau masa lalu. Masa lalu. Iya, very good. Thank you, Leni. Di sini ada rumusnya nih. Subjek ditambah verb to ditambah objek. Ya, itu formulanya dari simple past. Di sini ada contohnya. Cinderella slept at the kitchen. Ya, slept di situ posisinya sebagai apa? Kerja. Kata kerja keberapa? Kedua, ma'am. Oke. Kedua. Nah, Cinderella di sini posisinya sebagai apa nih? Dalam Orangnya, ma'am. ya, dalam kalimat, dalam formula simple past-nya posisinya Subjek. sebagai apa? Sebagai Objek. subjek. Objek. Good. Oke, nah. At the kitchen itu posisinya sebagai apa berarti? Objeknya, ma'am. Oke, good. Thank you, Desi. Oke, next slide. Nah, nih ada contohnya nih. Lebih detail ya. Di sini ada sedikit teks singkat sekali hanya untuk memberitahu kalian seperti apa specific participants, kemudian yang mana yang disebut action verbs, kemudian yang mana disebut past tense. Di teks sudah dijelasin ya, specific participants-nya, main karakternya tadi adalah Cinderella, kemudian action verbs-nya adalah lived, ya, kemudian past tense-nya itu were, ya. Oke, any questions so far? Bisa kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan?
Lanjut, ma'am. Lanjut, oke. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD ya. Oke, sudah nampak di situ activity satunya, activity one-nya? Kelihatan? Ya. Oke, sekarang saya mau kalian baca dulu activity one-nya. Sebentar, dibaca. Saya kasih waktu. I will give you 5 minutes only to read. Ya. Kalau dibaca, nanti kita akan bahas soalnya sama-sama. Oke? Silakan dibaca dulu. Sudah? Sudah dibaca ya? Ma'am. Okay, let's discuss together. Questions number 1. Who wants to be volunteer to help me answer the question? Siapa yang bisa bantu saya untuk jawab pertanyaan nomor 1? Angel, ma'am. Angel. Oke, Angel, silakan. Dibaca dulu questionnya. Yes, ma'am. Ya. Sebentar, ma'am. Who was help Cinderella to the ball? Ya itu, ma'am. Ya, betul. Silakan dijawab, Angel. Yang menolong the very good mother, ma'am. Oke, good. Thank you, Angel. Jadi, who was help Cinderella to the ball? Siapa yang bantu Cinderella waktu ke party, ke pesta? Ya, jawaban Angel adalah the fairy godmother. Next question. Who wants to help me, please? Ma'am. Ya, coba Desi. How does the first sister make the shoe fit? Nah, how does the first sister make the shoe fit? Apa maksud pertanyaannya itu? Bagaimana kakaknya yang pertama? Make itu apa, ma'am? Make itu Buat. Iya, good. Buat. Angela, thank you. Ya, membuat. Sepatunya cocok mungkin. Iya, sepatunya Pas. pas. Iya, gimana kakaknya step sisternya yang pertama itu membuat sepatunya biar bisa pas ke kakinya? semua. Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Miss. Ya, Alex, silakan. Squash her big feet. Ya, gimana? Ya, squash her big feet. Squeeze ya, squeeze. Jadi kakinya dia paksain dilipat-lipat biar pas ke sepatunya. Benar? Ya. Okay, good. Thank you, Alex. Okay, next question. Question number 3. Siapa? Question number 3. Me, ma'am. Ya, Me, silakan. ma'am. Yes. And Silakan, Leni. how does the second, sorry ma'am, apa nih? The second sister make The second sister make, I can't see shoe? ma'am. the shoe fit. Make Ya, the shoe the fit. shoe fit. Ya, Okay, the shoe pertanyaan yang sama dengan nomor 2. Gimana caranya? Biar kakinya muat. Mungkin dilipat-lipat juga, ma'am. Iya, betul. Jadi mereka berdua sama-sama melipat kaki agar kakinya pas ya ke dalam sepatu. Oke. Oke, students. Slide-nya udah kelihatan. Sudah, Bu. Kan? Oke, sekarang kita lanjut ke LKPD Activity 2 ya. Oke, di sana kalian disuruh fill the blank space in the sentence below with suitable verb or tenses. Oke. Instruksinya di situ kalian disuruh untuk mengisi titik-titik di sana, kemudian pilih jawabannya yang di sebelah kalimat.
Siapa yang bisa bantu saya? Oke, kita sama-sama aja discuss ya untuk nomor 1. Number 1, she blah 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 the prince in the eye. Okay, which one the best answer? Look, looking, or looked? Look, man. Oke. Suara siapa itu? Rizky, Ayu. Ma'am. Oh, Tari, Ya. Tari. Oke. Thank you. Jadi jawabannya she looked the prince in the eye. Kenapa jawabannya looked, Tari? Kan naratif past tense, ma'am. Okay, very good. Thank you, Tari. Okay, second question. Welcome, ma'am. The beast, blah, 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 beauty to magical items. Okay, which one the best answer? Which one? Wants to help me, please? Okay. Donnie, maybe? Yeah, Don. Yes, ma'am. Yes. Which one the best answer? Gave, ma'am. Okay, good. Thank you, Donnie. Gave. Okay, Ya, gave itu kata kerja kedua, bentuk kata kerja kedua dari apa, Don? Give. Okay, very Give, good. ma'am. Very good. You are amazing. Thank you, Donnie. Okay, blah, blah, blah in the mirror. Lying in the rose garden. Which one the best answer? Number 4? Daisy, maybe? Would you help me, please? He is, ma'am. He is. Okay, thank you, Daisy. Any other questions? Any other answers? Sorry. Tari, ma'am. Okay, Tari again. Okay, please, Tari, silakan. Was, ma'am. Okay, good. Very good. Thank you, Tari. Okay, Desi, jawabannya was, ya. Kenapa? Karena was bentuk verb to dari is. Oke, Desi? Paham sampai sini? Oke, good. Last question. She blah 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 them. She must go soon. What is the answer? Talk. Talk. Okay, good. Thank you. Okay, next. Oke, kita langsung ke activity 4. Based on the text, try to find out some words in the crossword puzzle below. Oke. Sama-sama kita cari nih. Gimana nih? Ada yang bisa bantu saya nih? Find the words, satu kata saja. Ini, ma'am. Ya. Apa, Don? Bentar, ma'am. Hilang lagi dia, ma'am. Coba, Alex. Bantu jawab, Alex. Kata Ya, apa yang bisa sedang kamu dicari, temukan? Mam. Ya, Ya, coba. sedang dicari. Enggak. Ada, ma'am. Ya, apa, Doni? Di apa, ma'am? Dari kolom sebelah kolom ketiga dari sebelah kanan, ma'am. Oke, apa? Sebutkan. Wood. Wood. W-O-O-D. Oke, Ke bawah, wood. ma'am. Ya, wood ya. W-O-O-D. Oke, good. Thank you, Doni. Ya, itu ya. Nah, oke, next. Kata apa lagi yang bisa ditemukan di situ? Selain wood, ada yang bisa menemukan katanya? Yes, ma'am. Ya, Tari, coba. Itu yang di kolom D, ma'am. Mhm. Yang huruf F. Very. Oke, very good. Thank you, Tari. Yes, ma'am. Very. Yes, good. Any others? Ada lagi?
Yang lain? Alex, sudah ketemu Alex? Oh, Ferry tadi diambil sama Tari, Mes. Saya ketemu juga Ferry tadi. Coba cari yang Dicoba lain. jawaban Yang awak. lain, ayo. Ya, kamu mah Terlalu lama. Ayo cari yang terlalu lain. lama main Coba, nanti coba. kayaknya. Ada, Mem. Ya, yang mana? Coba. Pet. Di Ya? apa ini? Di pet, Mem. Pet. Pet. Pet yang mana ya? Mana tadi? Ini di dekat kolom D-nya apa ini, Mem? O. Pet? Yang dekat D, O. O1. Tuh ada huruf P di bawahnya, Mem. Mana sih? Yang dari O, Mem. O Dari ke O. bawah, Mem. Oh ini? Enggak, O, Mem. Oh Dekat ini. D. Oh Ya. ini. Ya. Oh iya. Oh ini ya. Itu yang petnya, Mem. Pet. Ke bawah ada huruf P-nya, Mem. Ke bawah. Oh iya. Ah, itu, Mem. Pet. Bisa, Mem? Kalau nyambung ke fairy tale-nya nggak bisa, Tari. Oh, gitu ya, Mem. Mem, Iya. saya Mem. Ya, yang mana? Ya itu Mem, di kolom itu juga Mem. Nah, apa Don? Ah, dari sana tuh. Gepeto. Iya. G dari G Mem. Tuh. Kakeknya Pinocchio Mem. Benar. Itu baru nyambung. Oke. Thank you Doni. Ada satu kata lagi tersisa. Satu Itu kata lihat dari lagi. internet kali, Mames. Ya, Joni itu curangnya. Mana ada aku curang? satu kata lagi. Ayo, satu. Satu lagi Mem. Ya, Aku kasihan sama Alex. Alex aja lah Mem. ayo Alex, coba. Satu kata lagi. Keywordnya apa, Mem? Oke nih, saya taruh Tunggunya Mem. M. Saya kasih keyword. Apa? M. N. M. Ada ditaruh di sana nggak juga kelihatan. Sudah lah. M. M. Apa? N. Nama artis Rina. Ini loh, saya taruh kepalanya. Nah, tinggal ditambah lagi di bawah apa di atas, di samping. Naughty. Naughty, ya. Akhirnya. Oke. Seru kan ya kalau kita belajar teka-teki silang sambil mengaplikasikan fairy tales di dalamnya. Ya, oke. Di slide selanjutnya ini PR homework untuk kalian. Ini nanti akan saya share ke Google Classroom. Saya pengen kalian kerjakan, nanti kirim ulang ke Google Classroom melalui portal kelas kalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyain nggak sih? Sudah jelas? Udah, Mem. Udah jelas ya? Oke, ada yang bisa kasih kesimpulan ke saya nih, pelajaran hari ini tentang naratif teks. Naratif teks itu apa tadi? Cerita tentang apa? Fairy tales. Ya, tentang fairy Dongeng. tales, cerita imaginary. Sim- Iya, Ya. kemudian tenses yang biasa dipakai apa kesimpulannya? Kita biasa Untuk pakai kedua, simple past tense. Oke, good. Kemudian generic structure-nya apa saja? Orientation, Mem. Iya, kemudian orientation, kemudian ada complication. Oh iya, complication, resolution. resolution. Iya, ada resolution itu secara garis besarnya ya. Oke, kemudian apa lagi tuh? Udah ya, itu aja ya kayaknya ya. Sampai sejauh ini jelas semua ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas, boleh kalian tanyakan melalui WA dengan saya, atau boleh langsung tanya ke Google Classroom juga boleh. Itu online 24 jam, Google Classroom saya ya. Oke, Mem. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iya, terima kasih hari ini aktif semua pelajaran naratif hari ini ya. See you next week ya. Okay. See you. See you, ma'am. See you.